Kenapa lama nggak kena OTT? Lah, orang kan juga belajar, ya. Nggak ada keledai yang jatuh dua kali di lubang yang sama, ya. Orang-orang itu belajar, kan itu kan. Jadi bagaimana KPK itu melakukan OTT, itu mereka pelajari. Karena apa? Lah kan semua terungkap di persidangan, kan gitu. Ya. Oh, ternyata kalau saya ngobrol lewat telepon itu bisa disadap. Mereka nggak telepon lagi. Meskipun sudah banyak sekali nomor yang kita sadap itu. Sampai sekarang ratusan nomor ya, yang kita sadap itu, gitu kan. Tapi song. Jadi makanya saya bilang bahkan lebih progresif lagi sekarang pimpinan itu kan. Loh, jangan hanya nunggu rekaman saja kan. Kamu tahu dia bawa koper dan kamu yakin itu isi nawak, tangkap. Meskipun nggak ada percakapan. Nah itu udah kita dorong. Jadi jangan berharap kalian itu dapat apa percakapan lewat HP gitu kan. Ya sampai kapanpun faktanya seperti itu 6 bulan kita sadap nggak ada isinya. Saya masih bersama Ketua KPK tahun 2003 hingga tahun 2007, Bapak Taufikur Rahman Ruki. Pak Ruki, kemudian diwawancara wartawan soal OTT. Karena pertanyaan wartawan waktu itu konteksnya adalah kok sekarang jarang ada OTT. Lalu jawab, saya bilang OTT itu apa sih? Artinya juga belajar lebih berhati-hati. Makanya kita harus berubah. Teknik-teknik penyelidikan maupun penyidikan itu ya oke lah OTT. Syukur-syukurlah kalian dapat nantikan. Ya buat hiburan. Ting. Buat masyarakat senang. Itu kira-kira kalimat yang diucapkan. Kalau misalnya OTT dianggap hiburan untuk membuat masyarakat senang, apakah memang itu desain KPK untuk membuat masyarakat itu selalu merasa terhibur dengan adanya Jumat Keramat KPK? Kalau memang itu pendapat masyarakat, saya menyarankan kepada Pansel sebaiknya Cak Lontong dengan Komeng diminta jadi pimpinan KPK aja. Supaya aspek entertain dari KPK itu tercukupi. Berarti begini, orang kalau berharap KPK harus OTT, KPK harus OTT, dan kemudian dijawab OTT itu hanya hiburan saja. Apakah sebagai seorang ketua KPK merasa terhina ketika OTT itu disandingkan dengan sebuah sajian hiburan? Kalau saya sebagai seorang perwira polisi mengatakan OTT itu untuk kepolisian sih cukup dilakukan oleh Polsek. Cukup Polsek saja. Jadi OTT itu tidak boleh dijadikan cara bertindak utama dalam pemberantasan korupsi. Dia sesuatu yang komplementer saja. Cara bertindak utamanya harus lewat penyidikan. Membangun kasus sehingga berhasil menangkap sesuatu yang kita sebut dengan big fish. Dengan big amount. Bukan OTT. OTT yang dapat cuma cecere-cecere nanti. Bahwa dalam rangka penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus besar dilakukan penyadapan dan penyelidikan untuk memperkuat pembuktian itu perlu, tetapi bukan untuk OTT. Jadi sebenarnya gini, ada yang Bapak tolong koreksi saya kalau saya salah. Jadi Bapak sendiri ingin mengkoreksi persepsi masyarakat bahwa KPK itu identik dengan OTT. OTT adalah senjata paling ampuh dari KPK. Itu ingin Anda koreksi ya. Betul. Bukan begitu. Karena begini, Pak Luhut juga Menko Marves pernah mengatakan, dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut nggak setuju OTT? Ya nggak setuju lah kalau bisa tanpa OTT. Kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu. Nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya. Ya kan, sorry ya, itu nggak benar. Apa yang ingin juga tapi Bapak koreksi dari pernyataan ini bahwa OTT itu kampungan? Ya tidak kampungan juga ya, tapi dia bukan merupakan cara bertindak utama. Cara bertindak utama dari sebuah organisasi yang disebut super body, yang disebut KPK itu adalah lewat penyelidikan. Penyidikan dan pembuktian secara ilmiah. Follow the money. Proses-prosesnya kita teliti satu persatu. Sehingga bisa diungkap sebuah konspirasi korupsi yang besar. Besar jumlahnya, besar pelakunya dan segala macam. Bahwa dilakukan penyadapan dalam rangka mentrace kemungkinan melebarnya jaringan, itu boleh saja. Tetapi bukan untuk kepentingan OTT. Pada tertentu, OTT perlu dilakukan. OTT itu dilakukan pertama kali oleh jilid pertama. Ya. Pada tahun 2005. Ketika itu para penuntut umum kami yang sedang menuntut sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan sejumlah uang
yang akan diberikan oleh pengacara tersangka yang sedang diselidiki kepada panitera. Para penuntut umum itu, karena dia juga merupakan penyidik, melapor kepada kami. Lantas saya katakan, tangkap. Caranya bagaimana? Tunggu dia masuk ke dalam kamar, ke dalam ruangan panitera. Kalau dia keluar lagi dengan tidak membawa tas, maka delivery telah terjadi. Dan itu ditabrak. Terbukti kemudian bahwa tas yang dibawa oleh si pengacara itu ke ruangan paniteranya diketemukan di bawah mejanya. Berarti telah terjadi delivery. Penyuapan terjadi. Itulah OTT. Tapi itu bukan cara bertindak utama dalam rangka mengungkap kasus utamanya. Kasus utamanya kita berjalan. Jadi OTT boleh dilakukan tapi jangan lantas dijadikan pemanis, sweetener untuk sekedar menyenangkan masyarakat, menjadi entertain di dalam layar kaca. Ya seperti kata saya tadi, kalau memang tujuannya untuk menyenangkan masyarakat, bukan untuk memberantas korupsi, ya kita minta saja dengan segala kehormatan Cak Lontong yang juga seorang intelektual, Komeng dan beberapa teman-teman lain, mungkin Rossi untuk menjadi pimpinan KPK. Sehingga lengkaplah entertain ini. Tapi masalahnya adalah KPK itu diadakan untuk entertain atau untuk memberantas korupsi. Kembali dong ke core bisnisnya gitu loh. Ya, kalau begitu ada benarnya dong pimpinan KPK sekarang misalnya yang dikatakan oleh Pak Alexander Marwata ketika ditanya, wah kenapa jarang OTT dan kemudian itu dikaitkan dengan tidak berhasil atau keberhasilan KPK, jangan dilihat dari kasus OTT-nya. Berarti itu ada benarnya dong. Ada benarnya, tetapi bukan berarti bahwa OTT tidak dilakukan, pengungkapan kasus gede juga nggak ada. Itu namanya nggak kerja, gitu loh. Kasus gedenya terungkap oleh kejaksaan. Kasus gedenya terungkap oleh kepolisian. Terus KPK apa? Nggak bisa. OTT itu hanya tambahan, tapi kasus gede jangan dilepaskan. Banyak sekali kasus-kasus besar. Jangan karena pakai lantas dilepaskan. Kasus besar yang terjadi kan dari mulai kasus Sabri, kasus BTS, kasus DEP, kasus Bansos. Kemudian sekarang ini timah, terus muncul lagi katanya logam mulia yang palsu. Itu kan semua objek penyelidikan yang besar yang harus dilakukan. Dan itu harusnya ada di KPK. Bukan harus ada, KPK harus proaktif untuk menyelidiki itu. Pak Ruki, gitu. kebetulan Bapak meraise isu ini. Kita tahu Pak Erick Thohir juga melaporkan dugaan korupsi BUMN ke Kejaksaan. Timah juga yang didugaan kerusakan lingkungan 271 triliun itu juga Kejaksaan. Lalu Kementerian Keuangan juga melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan. Rasanya sekarang orang lebih percaya Kejaksaan daripada KPK. Kan Kompas sudah membuktikan kepercayaan kepada KPK itu lebih rendah daripada DPR. Dulu orang paling percaya kepada KPK. Artinya bahwa aparatur negara setingkat menteri saja sudah tidak begitu percaya kepada KPK, percayanya kepada Kejaksaan. Sudah sesuai dengan gagasan pertama, mengapa KPK itu dibentuk. KPK itu dibentuk dalam konsideran undang-undangnya kan karena aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan tugas itu tidak perform. Siapa itu? Kejaksaan dan kepolisian. Dan pengadilan. Nah, ketika Kejaksaan sudah begitu dipercaya dan sudah perform, ketika kepolisian juga sudah mampu mengikutinya, ketika pengadilan sudah mampu lebih firm untuk mengenai perkara, menurut saya sudah saatnya para politisi itu melakukan peninjauan ulang tentang eksistensi KPK. Wow. Apakah memang masih diperlukan atau tidak? Kalau tidak diperlukan, jangankan KPK. Kita pernah dengar yang namanya lembaga extraordinary yang disebut dengan Kopkamtib. Itu 32 tahun juga akhirnya kan dibekukan.